Kesalahan Quran tentang nama Yohanes. Mari kita bongkar lagi Quran dan buktikan bahwa Quran tidak mungkin berasal dari Allah, melainkan karangan manusia belaka. Nama Yohanes berasal dari kata Yunani, Ioannes, atau dalam bahasa Ibraninya yang disebutkan dalam Orthodox Jewish Bible disingkat OJB disebut Yochanan atau yang lebih dikenal sebagai John dalam bahasa Inggrisnya. Lukas 1 ayat 59-61 OJB. And it came about on the Yom Hashemini, the 8th day, they came for the bris milah of the Yeld, and they were calling him by the name of his Abba, Zechariah. And in reply, his said, Lo, but he will be called Yochanan. And they said to her, There is no one from your Krovim who is called by this Shem. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zaharia menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Tapi tidak tahu mengapa, 600 tahun kemudian sang penulis Quran tiba-tiba mendramatisir ayat 61 dari Lukas 1 tersebut di atas tentang nama Yohanes. Mari kita perhatikan surah 19 ayat 7. Saya sengaja memberikan 7 terjemahan sehingga terlihat jelas bahwa dalam terjemahan DEP Agama RI, nyata-nyata sudah dirubah. Surah 19 ayat 7. He was told, O Zechariah, indeed we give you good tidings of a boy whose name will be John. We have not assigned to any before this name. Sahih International. His prayer was answered, O Zechariah. We give thee good news of a son. His name shall be Yahya. On none by that name have we conferred distinction before. Yusuf Ali. It was said unto him, O Zechariah. Lo. We bring thee tidings of a son whose name is John, we have given the same name to none before him. Pickthall. Allah said, O Zechariah, Zechariah. Verily, we give you the glad tidings of a son, his name will be Yahya, John. We have given that name to none before him. Halali Khan. And the angel answered him, O Zacharias, verily we bring thee tidings of a son, whose name shall be John, we have not caused any to bear the same name before him. Sail. O Zechariah, verily we announce to thee a son, his name John. That name we have given to none before him. Rodwell. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Ayat di atas sebenarnya menceritakan ketika Allah memberikan kabar gembira kepada Zakaria tentang akan dilahirkannya Yohanes Pembaptis. Dan ditegaskan bahwa nama Yohanes, John atau Yahya belum pernah ada sebelumnya. Namun demi menutupi kesalahan tersebut maka terjemahan Indonesia oleh DEP Agama RI mencoba mengganti kata Samian yang berarti namanya diganti menjadi kata orang dalam terjemahan Departemen Agama RI. Mungkin demi menambah menariknya para pendengar Quran, maka sang penulis menambahkan bumbu-bumbu sehingga turunlah ayat yang mengatakan bahwa tidak ada nama Yohanes sebelumnya. Atau mungkin saja sang penulis agak lupa tentang detail dalam ayat di Lukas 1 ayat 61 tadi. Namun kebetulan para pengikut Muhammad bukanlah orang-orang yang membaca Alkitab sehingga mereka tidak tahu adanya kesalahan tersebut. Dan kebetulan juga mereka hidup pada abad ke-7 di Arab. Tapi tidak bagi kita semua yang hidup di abad ke-21 ini, di mana internet dan Google benar-benar berada di genggaman tangan. Dengan sekali klik kita bisa tahu apakah ayat tersebut benar atau tidak. Tidak heran di dunia banyak penguasa muslim yang berusaha menyensor website mana saja yang warganya boleh mengunjungi. Sekarang mari kita lihat bukti-bukti tentang adanya nama Yohanes sebelum Yohanes Pembaptis.
Sebenarnya banyak sumber-sumber lainnya, namun paling mudah kita lihat melalui Alkitab. Dalam 1 Tawarikh, sekitar 1000 tahun sebelum Yohanes Pembaptis lahir, nama Yohanan, Yochanan sudah muncul. 1 Tawarikh 3 ayat 15. Anak-anak Yosia. Anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekiah, dan anak yang keempat ialah Salum. And the Bnei Yoshiyahu were, the Becher Yochanan, the second Yehoiakim, the third Tzidkiyahu, the fourth Shalom. Kemudian Nabi Yeremia pun mencatat di sekitar tahun 580 sebelum Masehi dalam Yeremia 42 ayat 8. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Then he called Yochanan ben Kareah, and all the army officers which were with him, and Kol Hayam from the Katan even to the Gadol. Demikian juga kitab Nehemia 12 ayat 22 yang ditulis sekitar tahun 445 sebelum Masehi juga menuliskan tentang nama Yohanan atau Yochanan. Terkadang para pakar Islam beralasan bahwa Quran harus dimengerti dalam bahasa Arab. Mari sekarang kita dari tafsir yang paling disegani dalam Islam, Ibn Katsir. Qatadah, Ibnu Jurai dan Ibnu Zaid berkata, yaitu, tidak ada seorang pun sebelumnya yang bernama dengan nama ini. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Jadi jelaslah sudah bahwa nama Yohanes, Yochanan itu sudah ada paling tidak 1000 tahun sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ini membuktikan bahwa Allah salah atau penulis Quran yang salah. Silakan pilih salah satunya. Manapun yang dipilih ini membuktikan bahwa Quran tidak mungkin firman Allah. Lalu bagaimana kaum muslim menjelaskannya? Seperti saya katakan bahwa kebenaran adalah kebenaran. Di dalamnya tidak ada suka atau tidak suka, tapi yang ada hanya bisa terima atau tidak. Lalu bagaimana dengan kaum muslim yang juga mempunyai internet dan Google dalam genggaman tangannya? Apakah mereka masih akan seperti pengikut Muhammad yang hidup di abad ke-7 tanpa internet? Apakah mereka masih akan percaya pada kebohongan-kebohongan Quran selama dan sebanyak ini?